Sudah sebulan sejak perdamaian kami dengan Kekaisaran Utara. Dari beberapa kali percobaan penyerangan, tidak satupun dari mereka berhasil menduduki kota Umbrella. Walaupun begitu, ini juga bukanlah sebuah kemenangan yang dapat kami banggakan. Banyak warga sipil yang mati serta menderita akibat perang yang berkepanjangan ini. Kami juga kehilangan satu jenderal sekaligus saudara yang sudah menemaniku sejak lama. Tetapi aku berjanji akan belajar dari kejadian ini dan akan mempersiapkan rencana yang lebih matang ke depannya. Karena jalanku menjadi raja baru saja dimulai. Di hari pertama, aku sedang memimpin pasukanku untuk membasmi para bandit di sekitaran wilayah kota Umbrella. Pasukan utamaku terdiri dari 40 kavalri berpedang, 40 kavalri pemanah, serta sisanya adalah pasukan yang baru saja kurekrut dari kota. Aku sedang memimpin pasukanku untuk mengamankan wilayah kami dari gangguan para bandit, agar para warga serta pedagang dapat beraktivitas dengan tenang. Archers! Forward! Horse archers! Move! Infantry move! Kelompok bandit yang ingin kami lenyapkan kali ini adalah kelompok terbesar yang belum pernah kutemui sebelumnya. Yang aku khawatirkan akan menjadi ancaman dan kerugian yang sangat besar bagiku dan kota kami. Karena itu aku memutuskan membawa pasukan utama untuk menyelesaikan masalah ini. Di hari kedua kami kembali menuju kota Umbrella. Aku menggunakan 40% tabunganku untuk mengembangkan wilayah kami. Salah satunya adalah membangun bengkel pandai besi terbaik di kota ini. Ketika aku ingin balik ke kastil, tiba-tiba saja informan kami mengatakan bahwa banyak pasukan besar yang sedang menuju wilayah kami. Jadi aku memutuskan untuk mengumpulkan seluruh pasukan yang dipimpin oleh keluargaku ke kota Umbrella. Sorenya aku meminta istriku untuk mengatur pasukan kami untuk bersiap, karena besok perjalanan kami akan dimulai. Hari ketiga aku memimpin pasukanku menuju wilayah Kekaisaran Utara. Di tengah perjalanan kami dicegat oleh pasukan Kekaisaran Utara. Mereka melarang kami melintasi wilayah mereka, sedangkan kami sedang dalam kondisi berdamai. Jadi aku memerintahkan pasukanku untuk menerobos untuk mencari tahu apa yang sedang mereka sembunyikan. Ternyata benar saja, setelah kami berhasil menerobos, kami menemukan Kekaisaran Utara sedang mengumpulkan pasukan yang besar di perbatasan dekat wilayah kami. Jadi sebelum pasukan mereka membesar, kami memutuskan untuk menyerang. Form a skein! Troops! Forward! Scatter around! Horsemen charge! Tampaknya jenderal musuh adalah jenderal yang cerdas. Mereka sengaja mempertahankan dataran tinggi agar kavalriku tidak dapat menembus pasukan mereka dengan mudah. Tetapi satu kesalahan mereka. Di pertempuran kali ini pasukan utama yang kugunakan bukanlah kavalri, tetapi pemanah. Dengan infanteriku yang kuperintahkan untuk menjadi dinding di depan, pasukan pemanah yang berjumlah 120 orang dapat menembak dengan bebas dan membunuh pasukan musuh dengan mudah. Infantry, move! Tetapi tampaknya jenderal musuh tidak ingin menyerah dengan cepat. Ia terus memerintahkan pasukannya untuk terus bergerak mundur ke dataran yang lebih tinggi. Mounted archers! Move! Cavalry! Move!
Pasukan musuh tampak kehabisan rencana dan mulai menyerang kami. Jadi aku mulai memerintahkan pasukanku untuk terus maju memecah formasi pasukan musuh. Dan juga terlihat beberapa pasukan musuh mencoba melarikan diri, yang membuat kami semakin mudah untuk menghancurkan formasi mereka. Dari hasil perperangan ini, kami berhasil menangkap banyak jenderal musuh yang mana langsung kami penjarakan di kota Umbrella. It's been a while. Tentunya dengan banyak jenderal yang kami penjarakan, kami manfaatkan waktu tersebut untuk memulihkan kekuatan kami dan mengepung kota Mezea selagi tidak ada yang mengganggu pasukan kami. Tentunya pasukan kami yang berjumlah 400 orang tidak bisa mengalahkan prajurit dinding kota yang berjumlah 700 orang. Jadi, aku terus membombardir dinding kota selama berhari-hari untuk mengurangi jumlah musuh yang bertahan. Archers! Archer! Infantry! After me! Footmen! Follow me! Kali ini aku mengumpulkan seluruh pasukanku, infanteri atau pemanah untuk fokus ke satu dinding. Tentunya dengan tujuan untuk menipu pasukan musuh. Troops! Stay close! Kill them all! Setelah pasukan musuh terlihat sudah berkumpul di dinding bagian timur, aku langsung membawa seluruh pasukanku ke dinding bagian barat. Tentu musuh tidak akan terpikirkan dengan taktik seperti ini, karena hanya mantan bandit seperti kulah yang akan menggunakan cara licik seperti ini. Setelah sampai di atas, aku langsung memerintahkan prajurit terdekat untuk menguasai dinding bagian barat. Aku berencana menjadikan dinding bagian barat sebagai pintu masuk sementara bagi pasukanku. Everyone, attack! Infect archers! Move! Infect archers! Forward archers! Move! Infantry! Moving! Forward archers! Di sini aku sedang mengumpulkan pasukan. Apabila sudah cukup, aku akan langsung memimpin pasukan terdekat untuk membuka paksa gerbang kota.
Kami berhasil membuka gerbang, yang mana seluruh pasukan kami yang berada di luar sekarang dapat langsung masuk ke kota dengan mudah. Yang mana ini akan menjadi kemenangan untuk kami. Hari ke-22, informanku mengatakan masih ada pasukan besar yang sedang menuju wilayahku. Sedangkan aku merasa sudah mengalahkan pasukan tersebut. Lantas, pasukan mana lagi yang sedang menuju ke tempat kami? Ketika aku sedang patroli, aku baru sadar kota Chironea adalah kota tanpa tuan. Itu terjadi karena terjadi pemberontakan dan melengsarkan kekuasaan di kota tersebut. Dan aku mencoba berunding dengan perwakilan warga yang memimpin kota tersebut. I don't know you. I suppose you should... Dan karena sikap ramahku ditolak, maka untungnya pasukan pemberontakan tidak sekuat pasukan yang dipimpin oleh kerajaan lain. Jadi aku bisa langsung menyerang frontal layaknya caraku seperti biasanya. Archers! Forward! Infect archer! Put archers! Move! Moving! Archers! Forward! Dengan pasukan infanteri yang terus memanjat serta pemanah yang menyupport dari belakangnya, maka kota ini kami duduki dengan cepat. Kami berhasil menduduki 2 kota dalam waktu kurun 20 hari. Karena pasca perperangan yang beruntun, kami juga perlu memulihkan kekuatan pasukan kami. Jadi aku memerintahkan para jenderalku untuk menyebar sembari mereka memulihkan pasukan mereka di jalan. Baru saja aku memulai perjalananku, aku berhasil menangkap jenderal musuh yang mencoba menjarah desa kami. Untuk melawan mereka dengan kekuatan pasukanku yang sekarang seperti ketika aku membalik telapak tanganku. Baru saja aku mengusir pasukan kekaisaran, tiba-tiba saja aku mendapatkan pesan burung dari Nadea. Terdapat 3 kerajaan yang mendeklarasikan perang terhadapku, dan pasukan mereka sedang menuju ke wilayah kami. Dengan jumlah pasukanku sekarang, aku tidak bisa melindungi seluruh wilayah yang kupunya. Jadi aku memutuskan untuk menyatukan kekuatan dan berkumpul di dekat kota Umbrella. Di hari ke-34, kota Chironea dan kastil 100 dikepung, sedangkan pasukanku masih belum bisa dikumpulkan karena sedang dalam masa pemulihan. Jadi untuk sekarang yang bisa kulakukan hanyalah merelakan dan menyusun rencana pembalasan. Di hari ke-36, ketika mereka sedang sibuk dengan kota Chironea, aku memutuskan merebut kastil Locana yang berada di dekat kota Umbrella, dengan tujuan menjadikan kastil ini sebagai umpan agar musuh tidak langsung menyerang kota Umbrella. Dengan waktu yang padat dan terbatas, aku menggunakan strategi tabrak-tabrak masuk untuk menghindari waktu yang terbuang sia-sia. Dengan selesai objektif utama yaitu buka gerbang, maka dapat dinyatakan bahwa kemenangan sudah di depan mata. Tinggal menunggu pasukanku untuk menyelesaikan sisanya. Baru saja aku tinggalkan sebentar ke kota Umbrella, kastil Locana sudah dikepung lagi oleh Kekaisaran Selatan. Sebelum pasukan mereka berkumpul lebih banyak, aku pun langsung melakukan penyerangan. Infantry! Forward! Dari jauh aku melihat musuh memiliki banyak pasukan berkuda. Jadi aku memerintahkan pasukan infanteriku menjadi umpan jauh di depan. Horsemen, kill them all! Infantry! Run after me!
Di sini aku tidak sadar ternyata aku sudah maju terlalu jauh yang membuat aku masuk ke jangkauan serangan musuh. Dan juga untungnya pasukan infanteriku sudah tiba tepat waktu. Aku khawatir bila lambat sedikit saja maka pasukan pemanahku yang di belakangnya akan menjadi target utama. Jujur di sini rencana aku sedikit terburu-buru dan kasar yang membuat para pemanahku terkena sedikit tabrakan kavaleri musuh. Untungnya taktik infanteri menjadi umpan selalu berhasil. Mereka menarik mundur kavaleri mereka karena khawatir pasukan infanteri kami langsung maju menerobos formasi untuk menyerang pasukan pemanah mereka. Apabila sudah begini, maka aku tinggal membiarkan pasukan pemanahku mengerjakan sisanya. Dan ditambah sedikit pergerakan dari infanteri untuk menambah cita rasanya. Tetapi tampaknya rencanaku tidak berjalan mulus 100%. Pasukan musuh menyadari akan kekuatan pasukan pemanah. Beberapa pasukan infanteri musuh tampak mencoba maju menyerbu pasukan pemanah kami. Tetapi di balik kekuatan absolut, semua taktik licik apapun tidak akan pernah bekerja. Setelah berhasil mengamankan kota, aku langsung mengangkat Feather menjadi tuan dari Kastil Locana. Karena aku sadar, aku tidak dapat menghandle semuanya sendirian. Aku memerlukan jenderal-jenderal baru yang memiliki pengalaman di lapangan. Hari ke-43, terjadi penyerangan di mana-mana. Yang bisa kulakukan sekarang adalah terus merekrut dan memperkuat pasukanku. Dan sekarang yang bisa kulakukan hanyalah menunggu dan mengawasi. Dan kami akan menyerang di waktu yang tepat. Di hari ke-49, pasukan Kekaisaran Selatan menyerang lagi. Mereka termakan umpan kami yang mengira Kastil Locana sedang kosong. Padahal pasukan kami sudah siap dan tinggal menyerbu dari jauh hari. Apalagi pasukan gabungan musuh lebih sedikit dari kami, yang mana dapat dipastikan musuh akan berakhir menjadi samsak tinju bagi kami. Jadi rencanaku kali ini yaitu akan memberikan efek jera bagi musuh, yaitu dengan mengeksekusi setiap pemimpin pasukan gabungan yang mencoba menyerang kami. Hari ke-58, Kastil Locana dikepung lagi oleh Kekaisaran Utara. Rencanaku kali ini adalah pergi meninggalkan Kastil Locana, sembari merekrut dan memberi waktu recovery bagi pasukan kami pasca pertempuran sebelumnya. Di hari ke-60 kami mendapatkan informasi bahwa pasukan pengepungan akan segera mulai menyerang. Jadi kami datang kembali dan menunggu waktu yang tepat. Pasukan musuh yang kami serang kali ini adalah pasukan elit yang dipimpin oleh jenderal teratas dari Kekaisaran Utara, yang mana aku akan memimpin pasukanku dengan lebih berhati-hati. Move! Cavalry! Troops! Infantry! Aku mengambil tindakan nekat, yaitu menaruh pasukan infanteriku di tengah-tengah pasukan musuh, yang mana mungkin saja infanteri kami dapat langsung diratakan dan kami kehilangan satu-satunya batalion pelindung kami. Alasanku mengambil tindakan nekat seperti ini dikarenakan pasukan pemanah kami memerlukan dataran tinggi, yang mana mungkin saja nantinya dapat kami jadikan salah satu kunci kemenangan kami. Di sini pasukan pemanahku terus menghujani pasukan musuh dengan panahnya.
dan perlahan membantu membersihkan dan mendorong pasukan kavaleri musuh yang mengelilingi pasukan infanteriku. Footmen, forward! Move! Footmen, give 'em hell! Horse archer forward! Secara perlahan kami terus mencoba mendorong pasukan musuh. Kami berencana untuk merusak formasi musuh agar nantinya pasukan pemanah dapat menyerangi mereka dengan lebih leluasa. Horse charge! Horse on attack! Sword attack! Setelah formasi musuh telah pecah, maka sisanya akan diurus oleh pasukan kavaleri kami. Dan dengan ini kemenangan dapat dipastikan sudah berada di genggaman kami. Kami berhasil menangkap jenderal beserta pasukannya. Tetapi ternyata pemimpin pasukan gabungan, Simantheos, tidak berada di daftar tahanan yang sudah kami tangkap. Yang mana ternyata dia mencoba melarikan diri bersama 3 pasukan penjaganya. Tetapi nasib berkata lain. Dan dengan ini korban kedua telah dilenyapkan. Hari ke-65, Castello Channa telah direbut. Dan satu-satunya pertahanan kami sekarang sedang dikepung. Apalagi dengan jumlah bahan pangan yang sedikit, pertempuran jangka panjang bukanlah opsi terbaik kami. Jadi di hari ke-61, aku mengambil tindakan nekat dengan cara memimpin pasukan kavaleriku untuk menghancurkan mesin pengapungan yang dibawa oleh musuh. Di sini bisa saja kami tertangkap atau terbunuh, tetapi kami harus melakukan semua cara yang kami bisa untuk memenangkan pertempuran ini. Trompet telah dibunyikan, yang mana adalah tanda untuk kami mundur sebelum para musuh datang lalu menangkap kami. Sore harinya terdengar bunyi trompet, yang mana adalah tanda bahwa musuh akan menyerang. Tampak mereka memutuskan menyerang lebih awal pasca serangan kami yang menghancurkan mesin pengapungan mereka. Musuh terus mendekati gerbang secara perlahan. Kami berusaha keras untuk mengurangi jumlah mereka sebelum nantinya mereka berhasil menyentuh gerbang. Dan di sini aku memerintahkan para infanteriku untuk maju menyerang, untuk menahan para musuh untuk berada tetap di jangkauan pelontar dan pemanah. Soldier forward! Soldier! Soldier move! Give him hell!
Terlihat jenderal musuh mundur bersama pasukannya, dan kami pun memenangkan pertempuran ini. Sungguh kasar aku yang menjadi tuan rumah dan tidak sempat memberikan jamuan kepada para tamuku. Dan aku tidak akan membiarkan para tamuku pulang dengan perut kosong dan akan You know mengejarnya. what I think of you. This better be important. Tampaknya para tamuku tidak ingin merepotiku, tetapi aku tidak ingin dicap buruk oleh orang-orang, dan aku pun karena mereka menolak, aku pun memberikan anak panah sebagai camilan. Red world! Troops, move! Infantry, forward! Pemanah kami terus menghujani pasukan musuh dengan anak panah, yang mana jumlah musuh yang awalnya unggul dengan cepat terus berkurang. Cavalry! Put the charge! Cavalry attack! Troops, move! Troops, forward! Infantry, move! Cavalry, forward! Infantry! Horsemen! Ditambah serangan infanteri, dia membuat perjamuan ini berakhir meriah. Kami berhasil menangkap Raja Kekaisaran Utara, yang mana adalah yang memimpin penyerangan ke kota Amprella sebelumnya. Dan tentu saja, untuk menyebarkan ketakutan di semua orang, aku akan menepati janjiku tentang mengeksekusi semua orang yang memimpin serangan yang ditujukan kepada kami. Hari ke-67, Raja Kekaisaran Utara yang baru mengajukan perdamaian kepada kami. Bahkan, mereka menawarkan bayaran koin emas agar kami menerima perdamaian tersebut. Tentu saja karena aku adalah raja yang baik dan demi rakyat kerajaanku. Dengan sedih hati aku harus menerima koin emas tersebut. Banyak yang mengajukan perjanjian perdamaian, salah satunya adalah Kerajaan Sturgia. Tentu saja untuk sekarang aku menerima perjanjian tersebut. Tetapi aku akan membalas satu persatu dimulai dari Kerajaan Aserai yang sedang mengepungku hari ini. Aku bingung, apa yang telah dijanjikan kepada Kerajaan Aserai yang membuat mereka mau jauh-jauh sampai ke tanah Viking hanya untuk memerangiku. Tetapi tentu saja, sebagai tuan rumah yang baik, aku akan memberikan mereka pengalaman terbaik yang tidak pernah bisa mereka lupakan. Di sini entah aku yang arogan atau mereka yang sombong. Mereka berani bertempur denganku di salju, yang mana adalah salju adalah tanah tempat kelahiranku. Fire at will! Riders, charge! Hold fire! Hold arrow! Cavalry, move! Ketika kami sedang menembaki pasukan dari atas bukit, tiba-tiba saja ada pasukan kavaleri musuh yang menyerang kami dari belakang, yang membuat formasi pemanah kami hancur dan harus menjalankan rencana kedua. Cavalry! Riders, move! Cavalry, attack! Horse, move!
Aku memimpin kavaleriku menyerang kavaleri musuh untuk mengalihkan fokus musuh dari pemanah kami, dengan tujuan agar kami tidak kehilangan momentum serta taktik andalan kami. Infantry, charge! Tampaknya para infanteriku kewalahan, yang membuat aku harus memerintahkan para pemanah untuk ikut menyerang maju. Dan akhirnya, setelah pertempuran yang sengit, para musuh mulai melarikan diri. Aku banyak menangkap para petinggi kerajaan Asera yang sebelumnya mengepung kotaku, dan aku memberikan mereka oleh-oleh. Setelah keberhasilanku mengusir pasukan Asera, aku memutuskan untuk mengunjungi kota Tyal. Sejak kekalahan bangsa Viking, kini kota Tyal di bawah naungan bangsa Kergit. Dan aku sengaja datang ke kota ini untuk merekrut warga Viking yang masih tersisa. Setelah seminggu lebih, kami merekrut serta melatih pasukan. Di hari ke-93 aku mengumpulkan semua jenderalku untuk mengambil apa yang seharusnya milik kami. Kami memulainya dengan mengepung kota Myzea. Alasanku memilih kota Myzea untuk diserang pertama dikarenakan pasukan bantuan mereka berada di ujung benua, yang membuat kami dapat merebut kota ini dengan tenang. Di hari ke-109, kami berhasil menguasai Myzea kembali, dan juga berhasil membebaskan para prajurit serta warga kami yang ditahan di kota ini. Tetapi rencanaku tidaklah sampai di sini. Di hari ke-113, aku sengaja mengajukan perdamaian ke bangsa Aserai, agar memberikan waktu bagi jenderalku merekrut pasukan. Lalu, aku mulai mengambil kembali kastil yang sebelumnya telah direbut dariku, seperti Kastil Locana dan Kastil Epinosa. Melihat perkembangan kami yang pesat, tiba-tiba saja kami mendapatkan deklarasi perang dari kerajaan Kujair, yang padahal sebelumnya aku memiliki hubungan perdagangan yang baik dengan Raja Moncuk, raja dari kerajaan tersebut. Tapi aku tidak heran. Apabila melihat dari sudut pandang seorang pemimpin, aku paham mengapa Raja Moncuk harus mengambil keputusan yang seperti ini. Ya, mungkin saja dia khawatir. Dan aku, sebagai teman yang baik, hanya bisa membantunya untuk mewujudkannya. Sejak bangsa Kergit mendeklarasikan perang terhadap kami, banyak kerajaan yang ikut menyerang kami lagi, salah satunya bangsa Viking. Entah sejak kapan bangsa Viking menjadi tak terhormat dan sememalukan ini, yang pasti itu bukanlah urusanku. Tujuanku sekarang adalah menciptakan tempat berlindung yang aman untuk keluargaku beserta rakyatku. Dan akan kugapai apapun konsekuensinya, walaupun aku harus membunuh bangsaku sendiri. Soldiers!
Aku memerintahkan infanteriku untuk menahan mereka di depan dinding, agar mereka dapat dijadikan alat latihan menembak bagi para pemanahku. So give them hell! Dengan jumlah mereka yang banyak, serta kualitas tempur yang hebat dari infanteri bangsa Viking, membuat bangsa Viking dulunya sangat disegani. Dan aku adalah musuh terbesar bagi mereka yang mengetahui pikiran serta taktik yang akan mereka gunakan. Dan karena mereka sudah berani menyerangku, akan kubuat kuburan bangsa Viking terbesar yang pernah ada. Kerajaanku kian hari makin besar dan semakin kuat. Saking kuatnya, kini kami sedang dalam masa perluasan wilayah kerajaan anarki. Kami memulai langkah besar kami dengan mengepung ibu kota kerajaan Ujaid. Kerajaanku sekarang memiliki banyak jenderal yang berbakat. Salah satunya jenderal yang memiliki kemampuan untuk membuat mesin penghancur dinding. Kini pasukanku dapat masuk dengan mudah melewati celah-celah dinding tersebut. Dan sekarang tampaknya bangsa Kergit telah mendapatkan pelajaran beserta karmanya akibat dari mengkhianati hubungan diplomasi kami sebelumnya. Jenderal musuh yang kutangkap tidak langsung kueksekusi. Mereka kujadikan tawanan untuk bahan negosiasi perdamaian kami nantinya. Karena tidak selamanya membunuh adalah opsi yang baik untuk mengakhiri masalah. Apalagi di benua yang besar dan dipenuhi orang-orang kuat dan licik. Apalagi aku yang dulunya adalah seorang bandit, tidak pernah mengira akan menjadi sebuah pemimpin di suatu kerajaan dan bertanggung jawab atas nyawa ribuan orang. Karena pada hakikatnya kita mempunyai rencana, tetapi Tuhanlah yang akan menentukannya. Jadi berusahalah semaksimal mungkin dan untuk hasil, biarlah Tuhan yang mengaturnya untukmu.